Chevrolet Captiva facelift kedua tahun 2015, varian diesel. Mobil ini pesanan Pak Agustinus dari Jakarta Barat, yang kemarin saya dapatkan unitnya dari Jakarta Pusat. Untuk update saat ini, harga pasaran mobil ini di 210 juta sampai 215 juta. Jika Anda berminat untuk membeli mobil seperti ini, silakan simak video ini sampai habis. Saya akan bahas detail spesifikasinya, jadi Anda dapat referensi. Oke, langsung saja mari kita akan mulai review mobilnya. Inilah desain depan dari Chevrolet Captiva facelift kedua tahun 2015. Untuk headlamp, dia sudah proyektor, utuh kondisinya, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya bagus, kondisinya baret dan pecah parah tidak ada. Untuk fog lamp bagian kanan ini utuh, grillnya, chrome-nya masih bagus. Dan untuk headlamp bagian kiri sama, utuh, serta fog lamp bagian kiri utuh. Untuk bumper depan ini kondisinya bagus, tidak ada perbaikan. Dan untuk kap mesin, di sini ada stiker Chevrolet. Ini bisa dilepas. Dan untuk catnya, kondisinya masih bagus. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness di 100 mikron. Untuk ketebalan mobil Amerika dan Jepang itu beda. Untuk Amerika itu yang sudah pernah saya bahas di 100 mikron itu masih original cat. Chevrolet Captiva facelift kedua tahun 2015 varian diesel ini, mesinnya 2000 cc 4 silinder turbo diesel. Tenaganya 163 PS, torsinya 400 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi otomatis konvensional 6 speed. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata 12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13 sampai 14 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya. Ciri khas diesel seperti ini. Halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada ciri-ciri kerusakan dari dalam mesin. Aman. Untuk mesinnya jelas sehat sekali. Mobil ini kilometernya 85.000. Dan untuk buku servis rekornya ada, serta manual booknya juga ada. Terakhir servis di bengkel resmi di tahun 2017. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada. Untuk oli mesin di 93.000. Dan untuk oli transmisi matic tidak ada catatan. Dan ini hasil tester dari oli-olinya. Untuk dipstick oli mesin, posisinya dia di sini. Kita tunggu beberapa saat. Ini di 100,0%. Masih bagus dan sesuai. Nanti ganti oli mesin berikutnya di kilometer 93.000. Dan untuk jenis gearbox Chevrolet Captiva ini tidak ada dipsticknya. Jadi saya sulit untuk mengecek kondisi oli maticnya. Yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Jika memang tidak ada rekornya, tidak ada catatan penggantian oli berikutnya, baiknya diganti oli saja agar kedepannya kita tahu ganti oli berikutnya kapan. Dan mobil ini jika mau diganti oli maticnya itu di bengkel resmi 1,5 juta. Dan untuk minyak remnya di sini posisinya.
Nah ini di 0,1%. Sedikit sekali kadar airnya, alat ini masih menunjukkan oke. Jadi jelas untuk minyak remnya masih bagus, masih layak sekali dipakai. Untuk packing dan seal tidak ada yang minta ganti. Ini cover valve atas, gearbox atas kering. Dan untuk bawahnya dia ada covernya. Jadi kita harus memasukkan kamera ini ke dalam sini. Nah ini kering, tidak ada yang rembes sama sekali. Semuanya kering. Bagian kiri juga sama, kering. Untuk aki mobil ini menggunakan merek Passive Thunder 100 ampere 12 volt. Masih bagus. Ini hasil tester kesehatan akinya. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA-nya dia besar karena ampernya juga besar, 700. Please white. Good. Masih baik sekali untuk aki mobil ini. Dan untuk sealer kap mesin sudah pasti utuh karena catnya masih ori. Ini utuh. Sealernya utuh. Apron masih ori, cross member depan utuh. Jadi jelas untuk bagian depan mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan. Untuk velg 18 inci masih OEM dari Chevrolet Captiva, hanya dia diganti dengan yang tipe all wheel drive. Untuk profil bannya 235 60 R18. Untuk pembuatan bannya di 2021. Ketebalan bannya di 6,75 mm. Masih bagus sekali untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan catnya ori dan kondisinya masih bagus. Spion bagian kanan ini kondisinya bagus serta mikasennya utuh. Dan untuk bagian atap catnya sama, masih ori, hanya dia di stiker. Ini bisa dilepas stikernya jika Pak Agustinus mau. Di atas ini ada roof rail masih bawaannya, dan stikernya juga sepertinya belum lama, masih bagus kondisinya. Untuk ban belakang bagian kanan pembuatannya di 2020. Ketebalannya di 5,70 mm. Masih layak sekali dipakai untuk ban belakang kanan ini. Untuk bodi samping kanan catnya ori dan kondisinya tidak ada pecah parah. Di bawah sini ada tambahan footstep. Untuk pilar-pilar semuanya utuh. Ini las titik pabrikannya. Dan untuk sealer pintunya semuanya utuh. Untuk pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, bagian kanan, bagian kiri, dan sealer pintunya semuanya utuh. Tidak ada indikasi bekas ditabrak dari samping. Dan ini untuk desain belakangnya. Untuk facelift kedua, dia stop lampnya sudah LED seperti ini. Dan bagasi belakang ini juga catnya masih ori. Untuk facelift kedua, kaca belakang ini sudah tidak bisa dibuka. Facelift 1 dia masih bisa dibuka. Stop lamp bagian kiri dia ada retak seperti ini. Jadi retak dalam itu ketika saya rasakan di luar seperti ini tidak terasa dan belum masuk air. Ini jika mau diganti satu set 7 juta, sudah saya lihat di marketplace dan sepertinya masih layak, belum masuk air. Jadi ini bagaimana Pak Agustinus? Mau diganti spare partnya ada atau mau dibiarkan seperti ini masih layak? Kalau menurut saya belum pecah keluar dan belum masuk air. Dan untuk bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang, reflektor utuh, sensor mundur 3 titik. Bumper belakang ini overall tidak ada pecah parah. Untuk bagasi hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya di sini rapi sekali dan bersih, utuh. Di bawah sini ada tempat penyimpanan, dongkrak, kunci roda, toolkit ada semua. Dan mobil ini habis ganti plat nomor 2027, belum dipasang. Ini ada 2, nanti kita akan pasang. Jadi di plat nomor sekarang itu 2022. Ban serep ada di bawah sini.
Saya akan ukur ketebalan bannya di 8,86 mm, masih baru, sepertinya belum turun untuk ban serep ini. Untuk sealer bagasi belakang sudah pasti utuh karena catnya masih ori. Serta untuk cross member belakang ini utuh. Ini las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi untuk bagian belakang ini jelas tidak ada indikasi bekas ditabrak dari belakang karena cat bagasinya masih ori, sealer bagasinya utuh, dan rear cross membernya utuh. Untuk ban belakang bagian kiri, pembuatannya di 2020. Ketebalannya sama rata dengan bagian kanan, layak sekali dipakai. Bodi samping kiri ini kondisinya bagus, tidak ada pecah parah. Baret-baret halus di spion ada, seperti ini bisa dipoles. Mika sein di spion masih utuh, emblem semuanya komplit. Dan untuk spakbor depan kiri kondisinya bagus. Ada sedikit lecet di bagian ini, sedikit saja, 1 titik. Dan untuk ban depan bagian kiri pembuatannya di 2021 sama dengan bagian kanan, masih bagus sekali kondisinya. Liner fender bagian kiri ini utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Catnya yang ori banyak, hanya di bumper-bumper saja yang sudah pernah dicat ulang. Wajar, bekasnya ada baret kemudian dicat ulang. Dan untuk kondisi saat ini hanya ada lecet 1 titik di bagian add-on over fender bagian kiri. Yang lainnya saya cek tidak ada baret, tidak ada lecet yang besar. Jadi jika mau tidak diperbaiki pun masih layak sekali, hanya ada baret 1 titik. Tetapi ini bagaimana Pak Agustinus? Jika memang mau diperbaiki yang lecet di bagian add-on over fender bagian kiri ini, bisa 1 panel, hitungannya 500.000. Dan jika mau dipoles saja untuk menghilangkan jamur-jamur di bodi, untuk SUV atau MPV itu mulai dari poles bodi, nyalon, ruang mesin, bagasi belakang, serta interior itu 700.000. Jadi ini bagaimana Pak Agustinus. Untuk mobil ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan karena catnya masih rata-rata ori dan semuanya utuh. Untuk kunci dia masih ori, dapat 2 model slide seperti ini, terintegrasi dengan remote. Remote-nya masih aktif. Dan ini untuk door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di sini ada aksen silver, ada tweeter, power window 4 pintu, auto sisi driver. Sudah lengkap sekali, ada window lock dan ada power door lock terpisah. Power window 4 pintu, auto sisi driver. Di bawah sini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Power window bagian driver ini autonya masih aktif. Bagian depan kiri aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang ini sama. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk power retract-nya posisinya dia di sini. Power retract bagian kanan aktif, power retract bagian kiri aktif. Saya akan coba electric mirror bagian kiri. Electric mirror bagian kiri aktif. Electric mirror bagian kanan aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk trim bagian kiri, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon depan ini utuh, tidak ada yang cacat. Hanya di bagian ini dia agak lemah seperti ini, sun visor. Dan sudah saya lihat di marketplace harganya 900.000. Ini sebenarnya bisa di repair, dibongkar bagian engselnya ini, kemudian diperbaiki dalamnya. Jika mau di repair saya pernah 200.000 jasanya. Dan jika mau diganti pun ada spare partnya, mobil ini banyak, 900.000. Jadi ini bagaimana Pak Agustinus. Dan untuk joknya aslinya fabric, masih utuh sekali, tidak ada yang cacat. Dan untuk bagian driver ini sama, utuh, tidak ada yang cacat, hanya ada kotor-kotor. Ini akan hilang nanti di salon. Dan ini untuk door trim bagian belakang kanan, detailnya sama utuh, tidak ada yang cacat. Ada tweeter, ada speaker di bawah sini, dan door pocket. Di sini fabriknya juga sama, depan belakang masih ori dan masih bagus. Trim bagian belakang kiri sama, detailnya utuh. Plafon bagian tengah ini kondisinya bagus sekali.
Dan untuk jok baris kedua sama utuh, fabric, tidak ada yang cacat. Dan untuk akses ke belakang dia ada satu step seperti ini. Dan untuk trim bagian belakang kiri utuh, ada akomodasi tempat penyimpanan serta ada AC belakang. Dan untuk jok baris ketiga sama kondisinya utuh, tidak ada yang cacat serta plafon belakang ini sama kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Untuk seat belt dia dapat sampai ke belakang 3 titik, dan untuk hand grip dia dapat sampai baris kedua model retract. Dan untuk headrest dia dapat 7 totalnya, semuanya adjustable. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan ini hasil diagnosanya. Untuk soket OBD2 posisinya dia di sini. Sudah masuk, kita akan tunggu sampai terkoneksi. Dia sudah terkoneksi. Ini Chevrolet Captiva diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, transmisi bagus, semuanya pas, no fault. Jadi tidak ada problem data dan jelas sensor semuanya bekerja dengan baik. Untuk listrikan mobil ini jelas bagus, normal. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok ini semuanya tidak ada karat. Besi di dashboard ini juga semuanya tidak ada karat. Jadi jelas tidak bekas banjir. Sekarang ini saya review masih jam 17, masih jam 5 sore, tetapi cuacanya mendung, mau hujan, jadi agak sedikit gelap. Mohon maaf pengambilan gambar di bagian interior kemungkinan agak gelap, tapi kita akan coba pakai lampu. Dan ini kilometernya di 85.000. Dan ini kondisi setirnya, pastikan bagus sekali dan tidak ada cacat. Jika kilometer di bawah 100.000, pedal pun tidak akan habis sedikit pun. Jadi ini ciri-ciri jika rekornya jauh. Mobil ini jauh rekornya, terakhir servis di bengkel resmi itu di tahun 2017. Jadi kita harus melihat keadaannya seperti ini. Jelas kilometer 85.000. Jika Anda jam terbangnya sudah tinggi, pasti bisa akan menilai. Untuk mobil ini kilometernya jelas masih bawaannya. Dan ini untuk indikatornya, semuanya tidak ada yang dimatikan. Check engine, airbag, ABS semuanya ada, tidak dimatikan. Ketika saya startup, semuanya harus mati. Dan tadi kita sudah diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini untuk kelistrikannya itu sangat normal sekali. Dan ini door warning, pintu jika kita tutup nanti pintunya mati, parking brake, seat belt, dan ini bagasi belakang kita buka agar ada cahaya masuk. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Dan untuk power steeringnya enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Pengaturan setir dia ada teleskopik dan ada tilt steering, sudah lengkap sekali. Dan untuk wiper depan aktif, airnya masih hidup. Untuk wiper belakang ini sama, aktif. Dan ini untuk kondisi dashboardnya semuanya utuh, tidak ada yang cacat. Di sini ada speaker, dan untuk kisi-kisi semuanya masih bagus, tidak ada yang cacat. Laci-laci juga masih bagus. Ini dia sudah soft opening. Ini manual book dan buku servisnya masih disimpan. Kisi-kisi bagian tengah ini sama, kondisinya masih bagus. Kisi-kisi bagian driver juga sama, bagian kanan ini masih bagus. Di sini ada display untuk pengaturan AC, ada offset temperatur, dan ada MID. Di sini ada tempat penyimpanan, ada jam digital, ada tombol lampu hazard, ada stability control. Ini untuk AC belakang. Dan untuk high unitnya masih bawaannya terintegrasi dan dia ada audio steering switch. Ini audio steering switchnya juga masih aktif, masih berfungsi dengan baik. 1-3 kali spray.
Dan di bagian ini untuk speed fan AC, dia bisa menyalakan AC dari sini dan ada arah semburan kita bisa atur dari sini. AC-nya sudah kita nyalakan. Ini kecepatan 1. Kita lihatnya di sini displaynya. Ini kecepatan 1, 2, 3. Kita akan posisikan di nomor 1 saja. Arah semburan ke badan, ke kaki, lengkap sampai ke kaca depan untuk front defogger. Dan ini pengaturan AC-nya. Ini tombol on off AC, defogger belakang, defogger depan, open close air. Ini untuk mode arah semburan, mematikan AC-nya. Di kanan ini untuk suhu. Di sini ada soket lighter. Dan ini tuas transmisi matic-nya Girate 6 speed konvensional, sudah ada mode eco. Dan di sini parking brake dia sudah elektrik. Ini bisa dijadikan tempat penyimpanan. Jadi seperti ini. Dalamnya tempat penyimpanan, ada USB slot untuk head unit di atas, ada 2 buah cup holder tempat penyimpanan. Ini bisa dijadikan armrest, ada tempat penyimpanan di dalamnya. Dan untuk pengaturan seat belt dia sudah adjustable. Ini keadaan hand gripnya masih bagus sekali. Sun visor bagian penumpang depan kiri ini keadaannya masih bagus, dan ada vanity mirror, dan ada lampunya. Lampu baca semuanya masih aktif, ada tempat kacamata, spion tengah dia sudah ada inek. Nah ini sun visor bagian driver. Jadi sebenarnya masih bisa nyangkut, tetapi kita harus nekannya keras seperti ini. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Nah ini ya. Mobil ini AC-nya dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini ya. Suhunya di 29,3 derajat Celcius. Ini cuacanya mendung dan hujan. Kita akan tempelkan di sini. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu masih termasuknya dingin. Dan ini kecepatan 1 di 2,0. Kecepatannya bagus. Artinya tidak perlu ganti filter AC atau evaporatornya, tidak perlu diservis karena masih bagus. Saya akan naikkan di kecepatan 2. Ini kecepatan 2, dia di 2,3. Bagus. Dan suhunya dia sekarang sudah dapat di 23,3 derajat Celcius. Ini bisa dapat di 19 derajat Celcius. Jadi jelas untuk AC mobil ini bagian depannya dingin. Kita akan coba AC belakangnya. Jadi kita nyalakan ini rear AC jika mau menyalakan AC belakang. Ini saya akan posisikan di nomor 1. Kecepatannya di 3,4, bagus sekali. Suhunya dia di 24,4 derajat Celcius. Jadi jelas dingin. Ini bisa akan turun lagi jika kita tunggu. Jadi jelas untuk AC depan dan AC belakang mobil ini dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Agustinus dari Jakarta Barat. Mobilnya layak sekali dibeli, PR-nya masih di batas wajar. Kemudian selain yang saya jelaskan tadi, untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan. Masih senyap sekali. Jadi jika Anda ingin pesan mobil seperti ini, Chevrolet Captiva facelift kedua tahun 2015-2016. Untuk update saat ini siapkan dana di 210 juta sampai 215 juta. Dana tersebut sudah ada spare untuk perbaikan. Pasti mobil bekas itu pasti ada perbaikan. Nyalon, ganti oli, kemudian perbaikan bodi yang sering ada. Jadi kita butuh spare. Dana tersebut sudah total berikut dengan jasa saya. Kemudian Anda juga bisa cek di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda tahu harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena jelas berbeda. Ada yang kilometernya 200.000 harganya murah, kondisinya banyak PR. Ada yang kilometernya rendah sekali, kondisi mobilnya istimewa, harganya mahal. Jadi berbeda-beda. Anda juga bisa cek di kedua aplikasi tersebut yang saya sampaikan tadi. Kemudian saya juga tidak all in, semuanya ada hitungannya, mulai dari pembelian mobil, perbaikan, saya akan sampaikan kepada pemesan. Jadi jika memang kebetulan rezeki dapat unitnya tidak banyak perbaikan, dananya akan ada sisa dan saya akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update di Instagram. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya melalui postingan terbaru
postingan Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Misalnya Anda cari mobil apa, nanti siapkan dana berapa, kemudian Anda punya budget segini, dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Nanti saya akan balas. Untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Anda bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di saya 1 bulan buka 2 kali pemesanan. Untuk 10 orang pemesan. Jadi setiap bulannya saya terima 20 orang pemesan terbaru. Prosesnya Anda WhatsApp saya dulu, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti saya akan jelaskan harganya dan saya akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang saya ajukan dan sudah setuju dengan prosedurnya, silakan Anda pesan slot. Karena mohon maaf tidak bisa langsung masuk. Di hari saya buka pesanan, saya akan pilih berdasarkan tanggal antri. Jika memang di hari buka pesanan di belakang Anda belum ada 10 orang, Anda bisa masuk di hari pesanan tersebut. Detailnya silakan WhatsApp saya saja. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.